Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 tentang bab baru, yaitu pidato persuasif. Materi kita hari ini yaitu identifikasi informasi dalam pidato persuasif. Yang KD yang sekarang kita pelajari adalah KD 3.3, mengidentifikasi gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Jadi, kemarin kita babnya sudah ganti ya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menemukan tujuan pidato persuasif dan mampu mengetahui langkah-langkah dalam pidato persuasif. Tujuannya pidato itu apa dan langkah-langkahnya dalam berpidato itu apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Apakah guna dari pidato persuasif atau fungsi, tujuan dari pidato persuasif? Pidato persuasif digunakan untuk mempengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar atau audiensi. Ajakan tersebut harus diperkuat oleh argumen-argumen yang disusun pembicara. Persuasif, diingat-ingat, persuasif itu mempengaruhi, membujuk, mengajak. Jadi diingat-ingat, persuasif. Nah, pidato persuasif itu jenis pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi, membujuk. Bagaimana caranya pendengar bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh yang berpidato? Pendengar bisa menuruti apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato. Diingat-ingat ya, persuasif. Kata-kata persuasif itu benar-benar diingat-ingat. Oh, persuasif berarti mempengaruhi. Jadi banyak sekali kegiatan persuasif yang ada di sekitarmu. Dari mulai kemarin kita belajar tentang iklan, slogan, poster. Pernah kita belajar itu. Itu juga mempengaruhi pembaca untuk mengikuti, membeli. Sekarang tujuan pidato persuasif. Tujuannya apa? Nah ini, memberikan informasi kepada pendengar. Meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, menggerakkan pendengar. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Berarti di dalam pidato itu ada informasi penting yang harus diketahui oleh pendengar. Yang kedua adalah meyakinkan pendengar. Meyakinkan untuk apa, Bu? Ya tadi, mengikuti apa yang ada di dalam pidato itu, mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang disuruh dalam pidato tersebut. Yang ketiga adalah menghibur pendengar. Selain adanya informasi dalam teks persuasif tersebut, dalam pidato tersebut, tapi ada unsur menghibur. Tidak mungkin kita berpidato lempeng-lempeng saja. Mungkin pidato kenegaraan saja itu masih ada sedikit sentuhan menghibur. Nomor 4 adalah menggerakkan pendengar. Nah, ini sama dengan meyakinkan. Diyakinkan dulu, dia percaya, setelah itu dia melakukan aksi. Jadi, tujuannya adalah menggerakkan pendengar juga. Bagaimana pendengar itu setelah mendengar itu, dia yakin, dia percaya, terus dia melakukan apa yang disuruh, apa yang dianjurkan dalam pidato persuasif yang dilakukan oleh seseorang. Jadi sangat penting dalam membuat pidato persuasif harus bisa meyakinkan dulu, setelah itu menggerakkan orang lain bisa percaya dan bisa melakukan apa yang kita inginkan. Itu tujuan dari sebuah pidato persuasif. Diingat-ingat ya, tujuannya ada 4. Memberikan informasi, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, dan menggerakkan pendengar. Semuanya harus ada di dalam sebuah pidato persuasif. Diingat-ingat, persuasif jangan sampai lupa. Persuasif itu
meyakinkan, membujuk. Bagaimana orang lain bisa ikut, bisa menuruti apa yang kita inginkan. Itu artinya persuasif. Nah, diwujudkan dalam bentuk pidato. Pidato itu macam-macam sekali. Pidato itu ada yang ceramah. Kalau misalnya yang laki-laki biasanya sholat Jumat dengar khotbah, itu juga pidato. Itu juga mempengaruhi pendengar. Langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Nah, ini. Sekarang ini kita masuk KD, menemukan informasi penting dalam pidato persuasif. Yang pertama adalah membaca dan mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Tentunya kalau kalian mau tahu informasi di dalam pidato tersebut, kalian harus membacanya kalau teks atau mendengarkan pidatonya dengan seksama, dengan benar-benar didengarkan sebuah pidato itu atau dibaca berkali-kali. Langkah yang kedua adalah setelah kalian membaca dan mendengarkan pidato persuasif dengan seksama, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif tersebut. Informasi penting apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato. Yang ketiga, menyimpulkan pesannya. Di sini saya ada contoh teks pidato tentang sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang berbahagia, sampah merupakan masalah yang sulit diatasi di lingkungan kita ini. Sampah menumpuk di lingkungan kita menimbulkan banyak dampak negatif. Oleh karena itu, masalah sampah ini harus segera kita atasi. Sampah yang ada di lingkungan kita ada dua macam, yakni sampah organik, anorganik. Kedua jenis sampah tersebut menimbulkan masalah nyata bagi kita. Sampah, baik organik maupun anorganik, yang menumpuk menimbulkan bau tidak sedap. Belum lagi ancaman penyakit yang ditimbulkan karena sampah. Sewaktu-waktu wabah penyakit dapat menyerang kita. Dari segi keindahan pun sampah menimbulkan masalah. Sampah yang menumpuk membuat lingkungan kumuh dan kotor. Saudara-saudara yang berbahagia, oleh karena itu, masalah sampah harus segera diatasi. Salah satu cara mengatasi sampah adalah dengan cara daur ulang. Sampah organik dapat didaur ulang menjadi kompos. Sementara itu, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi berbagai macam barang kerajinan seperti tas, dompet, hiasan dinding, ataupun vas bunga. Nah, mari kita bersama-sama mengatasi sampah dengan program daur ulang. Saya yakin program ini dapat menjadi solusi bagi penanganan sampah di lingkungan sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saudara-saudara yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Burung merpati, burung dara, berjalan di dekat pohon selasi. Atas perhatian saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih. Burung dara terbang rendah mencari makan. Apabila saya banyak salah, mohon dapat saudara maafkan. Nah, ini saya mengikuti langkah yang pertama, membaca dari awal sampai akhir dengan seksama. Saya masukkan ke dalam otak saya apa yang ada di dalam teks pidato ini tentang sampah organik, anorganik. Kita diminta untuk mendaur ulang sampah. Itu saya menyimpulkan informasi pentingnya, mencari informasi penting yang ada di dalam teks pidato ini. Sekarang, informasi penting dari teks pidato tersebut adalah: 1. Sampah merupakan masalah yang sulit diatasi. 2. Sampah terbagi menjadi dua, yakni sampah organik dan anorganik. Sampah dampak negatif bagi manusia, antara lain bau tidak sedap, ancaman penyakit, dan menjadikan lingkungan kumuh. 4. Masalah sampah harus segera diatasi. 5. Salah satu cara mengatasi sampah adalah dengan cara daur ulang. 6. Sampah organik dapat didaur ulang menjadi kompos. 7.
Sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi berbagai macam barang kerajinan seperti tas, dompet, hiasan dinding, ataupun vas bunga. Nah, ketujuh informasi ini ada di dalam teks tadi. Informasi penting yang saya temukan di dalam teks tadi. Itu caranya. Menyimpulkan informasi penting dalam teks pidato persuasif. Jadi, demikian yang dapat saya sampaikan tentang KD, menentukan informasi, mengidentifikasi informasi penting dalam. Sekian dan terima kasih.